Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Elia Wagianti dengan NIM 2230307016. Saya dari jurusan Pemikiran Politik Islam. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah resolusi konflik. Nah, di sini saya ingin membuat video singkat tentang biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ialah seorang bapak koperasi Indonesia. Beliau dikenal sejak kemerdekaan tahun 1945, yang dimana beliau disandingkan dengan Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Bersama Insinyur Soekarno pula, ia dikenal memiliki peranan sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum menjadi wakil presiden, pria yang akrab dipanggil Bung Hatta tersebut pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1956, ia melepas jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia karena berselisih dengan Soekarno. Semasa hidupnya, Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia juga memiliki banyak sumbangsih di bidang ekonomi, khususnya terhadap perkembangan koperasi Indonesia, hingga ia diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Latar belakang keluarga Muhammad Hatta sendiri ialah Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1922 di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Salehah. Sejak usianya baru menginjak 7 bulan, Hatta harus ditinggal ayahnya yang meninggal dunia pada usia 30 tahun. Setelahnya, sang ibu menikah lagi dengan Mas Agung Haji Diningrat. Keluarga Hatta merupakan keluarga yang cukup berada dan terpandang. Kakek dari pihak ibunya merupakan pedagang sukses yang terkenal hingga Belanda. Sementara kakek dari pihak ayah memiliki surau di Batu Hampar yang menjadi tempat orang belajar agama pendidikan. Semasa belajar, Hatta yang tinggi sudah dipupuk sejak usianya masih kecil. Dalam buku singkat Muhammad Hatta yang ditulis oleh Rahmat diceritakan bahwa Hatta yang bersekolah di sekolah rakyat hingga tahun ketiga kemudian ia melanjutkan pendidikan ke sekolah Belanda Eropa. Setelahnya menamatkan studinya di sana pada tahun 1916, ia meneruskan pendidikannya di Khmer, atau yang biasanya disingkat dengan Mulo, di Padang. 23 tahun menuntut ilmu di sekolah tersebut, Muhammad Hatta pergi merantau ke Jakarta untuk bersekolah ke Sekolah Dagang Prince Hendrik School. Di sana ia mendalami ilmu ekonomi dan perdagangan yang terus dikembangkan hingga hari tua. Merasa tak cukup, Muhammad Hatta mengajukan permohonan beasiswa kepada pemerintah untuk memberangkatkannya ke sekolah Belanda. Namun karena telat mengajukannya, Hatta akhirnya diberi beasiswa oleh Yayasan Van de Penter. Akhirnya ia pun berhasil pergi belajar ilmu bisnis di Nederland Henschot Gate School, Belanda. Muhammad Hatta dan Perhimpunan Indonesia di Belanda aktif sebagai anggota Intensive Vereniging, organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Bersama kompetitornya, Hatta memakai hak pendidikan rakyat Indonesia yang masih terbengkalai. Yang berkat kemampuannya itu pula, Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926 dan berhasil membawa organisasi tersebut lebih maju hingga diakui sebagai pos terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia di Eropa.
Salah satu dampak dari peran dalam organisasi tersebut membuat Hatta ditangkap pemerintah Han Belanda, namun pada akhirnya dibebaskan karena Hatta melakukan pidato yang pembelaannya terkenal di Indonesia atau Free. Sepulangannya ke Indonesia pada tahun 1923, Hatta bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan menggulirkan pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1934 bersama Akhir Hatta diasingkan ke Digul, Papua akibat dari aksi menentang pengasingan Soekarno kala itu. Pada masa pengasingan tersebut, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar dan rajin membaca buku yang dibawanya dari Jakarta. Pada tahun 1942, pemerintahan kolonial Belanda menyerahkan kepada Jepang Hatta dan Syahrir. Hatta dan Syahrir pun dibawa ke Jakarta setelah 8 tahun diasingkan. Pada awal Agustus tahun 1945, Bung Hatta ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ikut merumuskan teks proklamasi Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan Soekarno dan Hatta, diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Akhir hayat Bung Hatta atau Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pada tanggal 23 Oktober pada tahun 1986, pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 0813 pada tahun 1996 menetapkan Hatta sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan, namanya diabadikan sebagai nama bandar udara, yakni Soekarno-Hatta di Jakarta. Mungkin sekian biografi singkat Muhammad Hatta yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.